Baik para hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya yaitu panel discussion number 1, The Future of Capital Markets Predictions and Trends, Integrating Virtual Reality or VR and Augmented Reality or AR in Trading. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Niputu Kurniasari selaku Ketua Departemen Pasar Modal Aftek. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Ibu Niputu Kurniasari merupakan Ketua Departemen Pasar Modal di Asosiasi Fintech Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Bareksa dan sebelumnya menjabat sebagai Chief Business Development Officer PT Bareksa Portal Investasi. Beliau menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. So without further ado, kepada Ibu Niputu Kurniasari, kami silakan untuk naik ke atas stage dan membantu jalannya diskusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini topiknya untuk di capital market cukup menarik karena hal ini sepertinya belum terbayang dan terfikirkan mengenai virtual reality dan augmented reality di dalam platform trading. Baik, saya akan mengundang narasumber untuk berdiskusi di hadapan kita saat ini. Pertama, saya mengundang Bapak Suyanto menggantikan Bapak Antonius. Pak Suyanto, beliau adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Analisis Informasi Pasar Modal OJK dan sebelumnya beliau selama 2014 dan 2022 menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Investasi OJK. Selamat datang Pak, terima kasih banyak. Ya, selanjutnya saya undang Mr. Rafikan. Beliau merupakan senior advisor dari PwC. Sebelumnya juga berkarir di PwC sebagai senior manager dan juga previously juga pernah berada di KPMG. Thank you Pak Rafi to join with us. Dan selanjutnya juga saya mengundang Bapak Irfan Susandi. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya beliau juga berkarir banyak di Bursa Efek Indonesia sebagai Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia. Selamat datang Pak Irfan. Oke, baik, terima kasih Bapak sekalian selaku narasumber kami dan para hadirin sekalian. Jadi ini topiknya memang sepertinya beyond melampaui dari pemikiran masyarakat kita dan juga pelaku industri ya. Tapi kenapa topik ini yang kita hadirkan di industri pasar modal? Karena kalau kita berbicara balik 10 tahun yang lalu ya, itu juga tidak terfikir bagi kami di pelaku fintech dan juga masyarakat bahwa di pasar modal itu bisa produk investasi dibeli secara online. Kalau saya ingat dahulu bersama juga dengan Pak Suyanto itu karena dulu tuh kalau di capital market human interaction tuh sangat tinggi. Orang tuh kalau mau beli produk A dia selalu nanya dulu dengan sales. Apa sih produk yang bagus ya, tapi saat itu disupport sekali oleh OJK saat itu dengan Bu Nur Haida dan Pak Suyanto selaku Direktur Pengelolaan Investasi. Dan saat itu satu-satunya dari Departemen OJK yang pertama kali berani mengeluarkan membuka izin untuk para pelaku fintech masuk ke area ini. Dan akhirnya hasilnya saat ini pasar modal kita sudah memiliki investor hampir dari 12 juta investor. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mungkin kita mulai ya dari Pak Suyanto, berkaca dari keberhasilan masa lalu ya Pak. Bagaimana OJK melihat sebuah inovasi baru seperti VR dan IR ini ke depan Pak? Dan apakah ini memang
akan mendorong efisiensi di pasar modal kita, Pak Suyanto? Ya, terima kasih Bu Putu. Baik, Bu Putu ini teman lama, jadi beliau ini pernah di asosiasi di Aftek juga ya, kemudian di asosiasi reksadana juga Bu ya, jadi juga terlibat aktif juga gitu. Saya kira mungkin sedikit memberikan gambaran bahwasanya yang terkait dengan mungkin sedikit gambaran aja. Sebagaimana dikatakan Bu Putu, demografi yang terkait dengan investor yang ada di kita itu sekarang 80% dari 11,9, Bu Putu tadi mengatakan 12, itu dari kaum muda, Bu. Jadi yang di bawah 30 tahun itu ada 56%. Nah kemudian yang di bawah angka 40 itu kira-kira di angka 23-24. Jadi kalau kita total kira-kira 80% itu ada di usia muda. Nah, yang terkait dengan teknologi ini kan berkaitan dengan biasanya itu dengan orang muda, dengan anak-anak muda gitu kan. Nah ini terus kita dorong dan kita harapkan ini teknologi ini bisa dipakai. Nah untuk memberikan gambaran aja, pemakai internet yang ada di Indonesia sekarang itu ada 215 juta. Nah kalau kita melihat secara dunia itu ada kira-kira 7, nanti diharapkan, jadi sekarang 5 kira-kira 4,8 atau 5 miliar, atau diharapkan 30 tahun di 2030 itu akan menjadi kira-kira 7,5 miliar. Dan ini akan menjadi potensi yang besar, jadi potensi yang besar yang nanti diharapkan itu akan bisa mendorong bahwasanya di pasar modal ini akan bisa berkembang pesat. Nah, yang terkait dengan teknologi, sebagaimana Bu Putu katakan, yang terkait dengan VR dan juga IR juga, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru dan itu sudah berkembang sejak tahun kira-kira 1960 dan kemudian berkembangnya tahun 2000-an dan kemudian 2012 itu secara modern juga digunakan di sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor pariwisata, dan juga sektor-sektor yang lainnya juga gitu. Dan harapan ke depan juga dengan adanya teknologi baru itu akan bisa mendukung atau menambah jumlah investor yang ada saat ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa memberikan efisiensi dalam melakukan transaksi dan juga bisa memberikan kemudahan bagi investor atau masyarakat untuk melakukan transaksi yang lebih banyak lagi gitu. Jadi dimanapun dia melakukan transaksi itu bisa dilakukan. Sedikit aja mungkin yang terkait pertanyaan Bu Putu tadi, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Pasar Modal kita, nah tepatnya itu di pasal 4 juga ada di Undang-Undang Pasar Modal dan kemudian di Undang-Undang OJK itu juga di pasal 4 juga. Nah itu mengedepankan bahwasanya tujuan yang terkait dengan pengembangan itu ada 3 hal yang harus diraih. Yang pertama yang terkait dengan teratur, kemudian yang kedua itu wajar, kemudian yang ketiga itu adalah efisien. Nah teratur itu apa? Teratur itu dalam hal bahwasanya untuk melakukan transaksi itu harus perlu aturan main dan itu harus sesuai dengan regulasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu juga bahwasanya pihak-pihak yang ada di dalamnya, apakah pelaku, apakah itu profesi penunjang dan sebagainya, itu juga harus terdaftar. Demikian juga transaksi yang dilakukan harus secara sistematis itu mengikuti guideline atau aturan main yang telah ditentukan oleh OJK gitu. Nah demikian pula juga yang terkait dengan teknologi baru nanti yang akan dikembangkan dan itu harus memenuhi syarat itu Bu. Nah demikian juga di dalam IOSCO juga yang terkait dengan manajemen risiko itu juga harus dikedepankan. Kemudian yang terkait dengan pengembangan jumlah investor itu juga harus terus didengungkan, termasuk juga inklusinya agar masyarakat itu juga tahu bahwasanya produk yang dijual dengan teknologi baru itu benar-benar paham. Jadi masyarakat itu bukan membeli produknya itu seperti membeli membeli kucing dalam karung gitu. Jadi itu yang harus jadi syarat utama bagi pengembangan, termasuk juga nanti dalam proses pengembangan VR dan IR ini sendiri. Saya kira demikian Bu. Itu.
Oke, terima kasih banyak Pak Syanto. Mungkin saya ke Pak Irfan terlebih dahulu ya Pak. Kalau dilihat tadi kan disebutkan memang dari sisi jumlah investor baru yang masuk sampai Pak Syanto sampaikan sampai 80% itu anak muda ya. Dan kita melihat juga transisi di pemasaran trading saham juga dari yang conventional sales langsung masuk ke digital ecosystem. Sehingga mendorong perubahan landscape sepertinya ya Pak Raffi ya. Dari yang sebelumnya mungkin terbiasa dengan investor institusi, nilai transaksinya besar tapi volume frekuensi transaksinya kecil, tapi sekarang jadi frekuensi transaksinya besar sekali dengan nilai transaksi yang kecil. Dan saya lihat kalau di bursa sudah mulai membangun infrastruktur untuk ke arah sana. Dan bagaimana Pak untuk yang IR dan VR sendiri ke depannya, apakah akan mengubah struktur infrastruktur yang saat ini sudah diplan oleh bursa sendiri Pak? Ya, terima kasih Bu Putu. Iya betul Bu, bahwa memang sekarang dengan perkembangan teknologi dan dengan komposisi investor kita yang berubah banyak gitu ya, di mana ya pada saat pandemi COVID memang kita memiliki kenaikan jumlah investor yang luar biasa gitu ya, terutama dari sisi investor retail muda. Menurut saya sih memang akan ada banyak perubahan Bu di sisi infrastruktur di pasar modal gitu ya, terutama di teman-teman yang menjadi tempat untuk melakukan investasi. Dalam ini mungkin kalau terakhir tradingnya adalah teman-teman yang anggota bursa, di mana sekarang juga sudah mulai bahwa opening account nasabah bisa online gitu ya. Terus mungkin ke depan akan mau lebih aktif dalam penggunaan AR dan DR-nya, AR dan VR-nya untuk proses order management atau penyampaian order, karena memang dengan begitu luasnya wilayah Indonesia ini memang dibutuhkan teknologi yang mumpuni gitu ya bagi teman-teman anggota bursa bisa menggrab lebih banyak investor dan lebih cepat dalam melakukan transaksi. Karena di sisi kami juga, di sisi Bursa Efek Indonesia, selain kita memfasilitasi secara infrastruktur, kita juga mengembangkan beberapa produk yang sifatnya mengubah pola gitu ya, kayak dulu IPO pesan manual gitu, sekarang kita udah punya electronic IPO. Teman-teman Kasia udah menyiapkan electronic RUPS gitu ya, jadi sehingga bisa melakukan RUPS secara virtual, nggak perlu datang fisik gitu ya, baik RUPS untuk equity side maupun dari penerbit obligasi. Sehingga menurut saya ke depannya, oh ya selain itu juga dari proses penyampaian order kan sekarang juga udah macam-macam ya, menggunakan algorithmic trading dan sekarang tren di Indonesia malah kita sudah dituntut juga time lag order ini udah semakin kecil gitu ya. Jadi investor-investor baik foreign investor maupun institutional local investor, bahkan retail investor sudah memperhitungkan berapa lama sih order ini akan diterima oleh bursa dari sejak mereka kirim, sehingga penggunaan teknologi baik dari sisi infrastruktur terkait dengan kecepatan, availability dan yang lain, serta dari sisi manajemen order, misalnya kemudahan mereka mengeksekusi order, jadi order besar masuk kan mereka nggak bisa put order misalnya by Telkom 1 juta lembar gitu, mereka put 1 juta lembar gitu ya, tapi kan mereka harus atur sehingga market impact yang menjadi lebih kecil. Ini kan juga memerlukan sistem di mana yang kita biasa bilang algorithmic trading itu kan sudah seperti AI gitu ya. Mereka harus respon kepada market, juga mereka harus lihat kondisi marketnya seperti apa. Nah itu kan semua sudah otomasi. Nah ini memang transformasi yang terjadi di pasar modal, yang dimana kami di Bursa Efek Indonesia juga menyiapkan diri baik secara fasilitas infrastruktur maupun fasilitas aplikasi untuk bisa mengakomodir itu. Itu Bu Putu. Terima kasih banyak Pak Irfan. Maybe we go to Pak Raffi ya. We are wondering, VR and AR will be one of the trend on the stock trading, and based on your analysis, how likely it will be happen in Indonesia? I think first of all, thank you very much for giving me this opportunity to come on this stage. So I think it's very interesting that we're actually talking about AR and VR, but when the whole world nowadays only talks about Gen AI and Chat GPT, right? You know, all of us are looking at what's happening around that. But maybe just to take out from what Pa has mentioned, that
I think this technology has been there for long. Similar to artificial intelligence, I think it has been there for last 40 years, since the time maybe the 3D glasses have come, and and I think the idea is that we still have to wait for that chat GPT moment to happen for the AR and VR technologies. If you look at the use cases, I think in terms of training and development, in terms of healthcare, in terms of the gaming, I mean, most of us might have played the game Pokemon Go. All of us have played that game. So I think in these specific use cases, I think there is a lot of potential of having augmented reality, having virtual reality, and now the latest trend is mixed reality. But I think there are a few challenges, of course. Some of the challenges are mainly driven through the hardware infrastructure. I mean, are we comfortable wearing a lens on top of our eyes and spend hours together in that lens? And how comfortable is that lens for all of us to wear? That, I think, from, say, for example, from Meta, the Facebook company, which has come out with Quest 3, the latest one, and then I think next year in 2024, Apple is going to come up with a new Vision Pro, which is much more advanced in the technology, but obviously we all have to look at how comfortable and how easy it is to wear that and then do all these different activities. So coming to, again, stock trading, I think it's obviously one of the use cases where you can use AR and VR. I think the advantages are because stock trading involves looking at multiple screens at the same time. If you have a lens and if you can project all these lenses on top of that lens, instead of having the actual infrastructure. So you don't need to have 3 desktops in front of you. You can just have the glasses and see all the 3 desktops and do all your transactions. I think that's the ideal way. I mean, that's similar to maybe the Iron Man movie, where he builds up the entire suit using that lens in front of him. I think that's the possibilities. That's the future, which will happen. But I think for that to happen, the commercialization and that chat GPT movement has to happen when this infrastructure is more user friendly. There is content which is developed along with it, because it cannot be just that you just develop one device and you can start using all use cases using that device, because the content also has to be developed for that device. So I think that moment has to still come, but obviously there is a tremendous potential in that sense. That imagine if you can wear a lens and have somebody in front of you using the Gen AI technology and teaching you about stock trading in the virtual world. I think that's an amazing future which will happen, but I think it might take some more time. Okay, thank you, Pak Raffi. So, user friendly will be the key ya for the new technology. Dan tentunya ya Pak Suyanto, pasti kan kembali lagi ujungnya capital market is financial business yang butuh kepercayaan, dan kembali lagi kan tadi Pak Suyanto juga sampaikan ini perlu adanya edukasi dan sosialisasi dengan adanya teknologi baru. Nah, bagaimana peran OJK Pak terhadap hal tersebut, dan bagaimana OJK melihat jika ada teknologi masuk ya ke dalam environment pasar modal, itu resikonya bisa termanage sehingga para investor kita tuh bisa percaya dengan adanya teknologi-teknologi baru yang membantu dari distribusi pasar modal kita, Pak. Ya, makasih Bu Putu. Jadi sebenarnya sesuatu yang baru itu kan berarti ada tantangannya, Bu. Apalagi termasuk juga teknologi yang terkait dengan VR sama AR ini kan, Bu. Yang pasti tantangannya itu dari sisi
infrastruktur. Pasti itu kan infrastrukturnya udah kira-kira matching dan juga sudah memenuhi belum gitu. Kalau misalkan melakukan ada teknologi baru yang nanti akan digagas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang terkait dengan masalah regulasinya juga. Regulasinya sudah siap belum? Nah kalau memang belum siap dan mungkin ada perangkat yang mungkin bisa di-create gitu kan. Nah itu harus membuat regulasi yang baru juga. Yang pasti juga SDM juga itu harus kita pertimbangkan juga. SDM dari sisi industri dan juga SDM dari sisi juga kita yang ada di OJK dalam arti sebagai pengawasnya. Karena bagaimanapun juga dari sisi industri dan sisi pengawas jangan sampai juga nanti gapnya juga terlalu jauh. Jadi industri sudah kemana, kemudian nanti kami dari sisi otoritas atau dari sisi regulator itu juga kemana. Itu yang juga harus dipertimbangkan. Yang saya tekankan lagi juga yang terkait dengan sisi inklusi gitu kan. Sisi inklusi itu juga harus tetap terus didengung-dengungkan, apalagi ini kan juga produk baru dan juga barang baru yang memang semua investor itu harus tahu apa sih gitu. Kira-kira apa yang mereka beli gitu kan. Jangan sampai mereka melakukan transaksi begitu katakanlah misalkan uangnya habis dan kemudian itu uangnya hilang, mereka kemudian keluar-keluar di mana aja gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi manajemen risiko, sebenarnya saat ini untuk katakanlah industri yang ada di pengelolaan investasi dalam arti ini manajemen investasi dan juga di industri yang terkait dengan perusahaan efek sebenarnya sudah ada POJK-nya Bu, yang terkait datangnya teknologi baru, create teknologi baru itu sudah ada di POJK nomor 22 tahun 2000 POJK 17 tahun 2022 dan juga POJK nomor 6 tahun 2021. Nah, di situ yang terkait dengan manajemen risiko itu sudah dikedepankan. Bagaimana manajemen risikonya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana nanti kalau misalkan ada teknologi baru itu, bagaimana juga kesiapan dan sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Nah itu semua kalau misalkan ada pertanyaan, nah posisi di pasar modal Indonesia itu bagaimana? Nah sebenarnya di Undang-Undang P2SK juga di pasal 22 itu juga sudah menyiapkan, katakanlah ada produk kemudian itu dianggap sebagai efek yang baru gitu kan. Nah itu bisa nanti OJK kemudian menentukan efek itu sebagai efek yang bisa ditransaksikan di industri pasar modal DK gitu kan. Sekarang namanya pasar modal DK Bu, karena keuangan derivatif juga masuk dan bursa karbon juga masuk di situ. Dan itu juga yang harus dipersiapkan dan upaya-upaya yang harus dilakukan ya otomatis juga nanti akan juga persiapan untuk mengkaji yang terkait dengan teknologi baru itu seperti apa, nah kemudian regulasinya, kemudian juga koordinasi dengan institusi baik pemerintah ataupun swasta yang terkait dengan teknologi baru itu, nah kemudian kesiapan dari industrinya juga seperti apa dan itu harus semua itu harus dipersiapkan secara matang. Saya kira demikian Bu. Ya. Memang sangat dipersiapkan oleh OJK ya Pak. Jadi memang untuk sebagai investor bisa aman dan tenang bahwa memang nanti setiap ada sesuatu yang baru terkait dengan teknologi di area pasar modal itu pasti sudah sebelumnya di screening terlebih dahulu, dilihat resikonya seperti apa ke depan ya Pak. Dan Pak Raffi sendiri ini kan memang sesuatu hal yang kelihatannya akan membutuhkan modal yang besar ya untuk penyiapan dari teknologi IR dan VR. Dan kalau dari Bursa Efek sendiri bagaimana untuk mendorong dari sisi teknologi ini Pak? Maksudnya dari sisi kesiapan para pelakunya dan apakah ada kolaborasi dengan perusahaan fintech sehingga untuk mendorong tidak hanya VR dan IR ya, tapi apapun teknologi baru yang bisa dibawa ke pasar modal kita sehingga bisa mendorong tadi kita kan kalau jumlah investor kan memang sudah meningkat cukup pesat ya Pak. Tapi juga yang saat ini menjadi PR besar adalah mendorong keaktifan dari sisi
investor juga Pak. Mungkin Pak Raffi bisa menjelaskan. Ya, jadi memang kita selalu berkolaborasi antara OJK gitu ya, Bu ya, sebagai regulator tertinggi di pasar modal, bursa dan para pelaku, dalam hal ini adalah anggota bursa. Di mana memang saat ini juga sudah ada kolaborasi teman-teman anggota bursa dengan fintech-fintech gitu ya. Ada 2 atau 3 anggota bursa yang memang sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari fintech gitu ya. Sehingga memang ini akan menambah luas akses market bagi para penduduk Indonesia. Jadi memang kan kita punya penduduk 270 juta, tapi investor pasar modalnya cuma 12 juta loh. Gitu kan, jadi memang masih kecil sekali, bahkan 10% aja belum. Dan memang kita sangat mendorong anggota bursa kita untuk berkolaborasi dengan para pelaku industri keuangan lainnya. Jadi tidak hanya fintech tapi juga industri keuangan lainnya yang memang dimungkinkan. Kalau memang belum ada aturannya, biasa kita ngobrol dengan OJK untuk merumuskan seperti apa kebijakan dan pengaturannya, Bu. Nah, kita sangat support baik dari sisi pengaturan maupun dari sisi infrastruktur. Jadi misalnya memang membutuhkan infrastruktur yang perlu dibangun atau mungkin malah tadi literasi edukasi, kita akan support karena bursa sendiri kan memiliki kantor perwakilan di 29 kota di seluruh Indonesia. Yang mana juga bekerja sama dengan OJK, kita melakukan literasi keuangan dan edukasi tidak hanya pasar modal, tetapi terkait dengan industri keuangan. Nah, terkait infrastruktur kita juga menyediakan sistem pengujian yang memungkinkan anggota bursa untuk melakukan pengujian kapanpun. Gitu. Dan kita terus terang memang kalau dibutuhkan insentif-insentif tertentu kita akan review biasanya. Kalau memang kita butuh, teman-teman anggota bursa membutuhkan insentif untuk membangun sesuatu, biasanya bisa kita diskusikan, bisa kita support gitu ya. Jadi dari kami juga sangat mengharapkan bahwa ada kolaborasi yang baik antara anggota bursa sebagai garda kita yang terdepan dengan teman-teman di industri keuangan yang lain gitu ya, baik fintech maupun lembaga keuangan lainnya. Yang memang kita harapkan kolaborasi ini selain juga bisa meningkatkan jumlah investor, juga meningkatkan aktivitas dari investor sendiri. Dan juga kita juga berharap bahwa dengan semakin mudahnya akses keuangan, mudahnya akses masyarakat kepada edukasi, kepada materi-materi terkait industri keuangan dan pasar modal, ini juga bisa mengurangi adanya investasi-investasi bodong. Karena hal ini juga cukup menghambat perkembangan pasar modal kita gitu ya. Jadi kadang kita melakukan penetrasi market ke suatu daerah sementara sudah banyak investor-investor yang mungkin sudah mengalami kerugian karena investasi lain yang mungkin tidak diregulasi. Nah, kita harapkan memang perkembangan teknologi ini juga akan memudahkan hal itu. Dan kita pasti akan support teman-teman anggota bursa yang akan melakukan penetrasi teknologi. Di mana ya tadi Pak Sujanto sampaikan bahwa pengaturan kita bisa diskusikan dengan teman-teman OJK. Kita punya sandboxing juga ya Pak Janto ya untuk hal-hal yang baru sifatnya yang memang belum diatur selama ini. Dan ini kita harapkan juga bisa meningkatkan kemudahan bagi industri dalam melakukan penetrasi ke pasar maupun penetrasi terhadap edukasi dan literasinya. Mungkin itu Bu Putu. Oke, berarti artinya membuka ruang untuk enablernya ya Pak ya. Yes. Jadi tidak hanya di sisi pelaku anggota bursanya saja, tapi di luar itu pun untuk bisa membangun infrastrukturnya juga dibuka ruang untuk itu dari bursa. Baik, Pak Raffi sendiri, how do you see the challenges of the new implementation of new technology especially in the stock trading market? Yeah, I think as I said, I think access to this technology will be the challenge. Access in terms of one is hardware. As long as it is mobile driven, I think it's possible. Like which has been showcased by the Pokemon Go. If we can develop content which will be delivered to the mobile, I think it's very much possible even now. I think even now we see a lot of games and a lot of content which will enable the AR and VR experiences for all of us. I think just to add on to what Pa has mentioned, I think if we can leverage this technology, I think stock trading might be the ultimate goal. But if we can leverage this technology to educate, for literacy around stock trading, like the virtual stock trading instead of the real stock trading, if people can make it
I mean, there are already games like that where you can learn how to do stock trading. If that can be enhanced to a VR and AR experience, I think that will really add value for people to learn, for young people to learn before they actually come into the stock market and do the actual trading. I think in terms of challenges, I think one is the device. Obviously, the other one is the content. I think you'll have to develop content, custom content for all of that. And that's going to take money and investment for that to happen, and also time. Yeah, that's it. Oke, so kayaknya sebetulnya masih banyak nih Pak pertanyaan yang sayangnya nih kita tidak bisa buka ke depan. Mungkin terakhir Pak Suyanto, harapan kalau dari sisi OJK sendiri selaku regulator, apa yang diharapkan dengan adanya teknologi baru yang mungkin bisa mendorong, membantu ya di sektor pasar modal ini Pak, dan apa yang diharapkan kepada para pelaku fintech juga Pak? Ya, kan poin daripada teknologi baru itu kan mempermudah, yang pasti bukan mempersulit gitu kan. Artinya akses publik atau akses investor itu harus dikedepankan. Jadi bagaimana mereka melakukan transaksi itu nggak harus katakanlah misalkan ngisi form sampai 1,5 jam atau 1 jam. Betul. Itu contohnya aja itu ya. Kan, itu contohnya seperti itu. Tapi bisa dilakukan, nah saya nggak tahu gitu kan, di luar negeri itu kan katakanlah di Cina yang sudah dengan pasar uangnya yang sudah sangat maju sekali itu kan, mereka juga udah pakai face saja gitu kan, face recognition gitu kan, itu datanya juga udah keluar semua. Itu salah satu contohnya aja gitu kan. Dengan face recognition, begitu kemudian dia di face-nya itu dihadapkan gini, kemudian nama katakannya Sujanto, alamat, kemudian dia penghasilan berapa gitu. Itu bisa kemudian nanti muncul secara detail, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pasti juga mendorong adanya pertumbuhan ekosistem digital ini sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai ini berjalan di tempat saja, tapi bisa kemudian nanti berkembang lebih dan juga lebih lagi gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pasti juga dari keseluruhan itu adalah bagaimana menambah jumlah investor yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di pasar modal. Kalau sekarang katakanlah misalkan 12 juta, nah apakah 5 tahun ke depan itu bisa katakanlah 30 juta gitu kan? Atau Target baru ya Pak, dulu betul. 1 juta sekarang 30 juta. Nah siapa tahu gitu kan, karena kita angka 12 juta dulu, kalau kita bicara 5 tahun yang lalu nggak kepikiran betul, gitu Pak. kan. Tapi sekarang kita juga berharap, nah kira-kira bisa nggak sih 5 tahun ke depan, katakanlah misalkan itu apakah nanti 20, kalau misalkan nggak terlalu ambisius 30 lah, nah katakanlah misalkan 20 atau 25 atau 30. Saya kira demikian sih gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Raffi sendiri Pak, kalau dari bursa mungkin bisa disimpulkan yang dibuka kolaborasi untuk peran fintech di sini Pak? Iya, jadi memang kalau kami di bursa, kita bicara bahwa instrumen investasi ini banyak. Dan kami juga memfasilitasi selain equity ada bonds, ETF dan yang lain gitu ya. Jadi kita berharap bahwa dengan kemajuan teknologi, kolaborasi yang baik antara misalnya kita anggota bursa dengan para pelaku industri keuangan lainnya termasuk fintech, adalah kemudahan investor untuk belajar, kemudahan mereka untuk berinvestasi, dan juga apa yang mereka lakukan ini aman. Karena saat ini pun sejalan dengan perkembangan teknologi, muncul hal-hal yang sebelumnya kita nggak bayangkan juga gitu ya. Jadi manipulasi transaksi yang menggunakan ID orang lain ini kok menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, jadi kan memang kita harapkan bahwa selain mudah tapi juga aman gitu loh. Jadi investor ini mereka bertransaksi apapun, instrumen keuangan apapun, ini mudah dilakukan mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia, dan juga bisa melakukannya tanpa rasa was-was bahwa mereka melakukan transaksi dengan baik, aset mereka aman gitu ya, perilaku transaksinya bagus, sehingga dari pihak regulator ada otoritas keuangan juga tidak akan menghambat transaksi atau melarang transaksi mereka.
Dan yang paling penting juga adalah tadi edukasi, karena memang edukasi di penyebaran informasi di kita ini kan juga masih cukup terbatas gitu ya. Jadi tidak hanya kemudahan akses informasi, tapi gimana investornya mendapatkan informasi yang baik, benar, dan mudah. Jadi ini juga yang kita harapkan ini akan didukung oleh teknologi, dan saya yakin teman-teman dari fintech atau dari teknologi based company lainnya juga bisa menggunakan itu gitu ya, menggunakan teknologi mereka untuk menyebarkan informasi ini dengan mudah dan murah serta informasinya valid. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, berarti artinya yang diharapkan bursa itu teknologi yang tidak hanya mendorong untuk menggapai jumlah investor ya Pak, tapi tadi juga diperlukan peluang juga bagi pelaku fintech untuk membantu di memperkuat sistem security juga Pak, dan juga memperkuat sosialisasi dan edukasi di pasar modal juga ya Pak. Oke, mungkin the last one Pak Raffi, do you want to maybe give the whole the new technology how the prediction is it will be implement in Indonesia about the VR and ER? I think that's a very futuristic question, which I may not be able to answer whether it will happen or not. I think looking at all the technologies, right? I mean, whether it's mobile phone, whether it is any other technology, I think developing economies generally adopt it much faster than developed economies. I think the only challenge is on the price point as well. You know, currently, if you look at any of these devices, whether you take Microsoft HoloLens or the Meta Quest or the Apple Vision Pro, they're anywhere in between $500 to $1,000 per device. So the moment that cost comes down and it becomes more affordable, the adoption rate in countries like Indonesia, I think it will be much, much, much faster. Then the challenge which will come is what I think Pa has already mentioned in terms of making it secure. I think it will be a new device, whether it might be a goggle, whether it might be a lens, or whether it might be any other, a chip inside your brain. We don't know how it's going to be. But if it's a new device, I think the challenges of securing that device, securing the interface, the communication with that device, securing the data which is going into that device, I think all of those challenges will come. And for that, regulation is needed, and for that, some of the measures are needed. Yeah. So you will be optimistic it will be happen maybe in the next 5 years? Yeah. I mean, in the next 5 years, you might see much more stronger use cases and much more adoption, and a trend towards maybe reduction of the price. Oke, berikan aplaus semua untuk para narasumber kita. Ini hal yang sangat menarik. Jadi terima kasih banyak. Jadi memang kalau di sisi pasar modal, ruang untuk terbuka dari peluang dari pengembangan teknologi itu sangat besar, karena tadi walaupun jumlah investor sudah hampir mencapai 12 juta, tapi sebetulnya kalau dari sisi penetrasi masih rendah dan targetnya meningkat, jadi kita harapkan bisa sampai ke 30 juta investor dengan adanya teknologi yang tentunya tidak hanya mudah tapi juga harus aman ya Pak. Baik, terima kasih Bapak sekalian selaku narasumber, dan saya kembalikan kepada MC. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi diskusi panel kali ini. Terima kasih Ibu Uni Putu Kurniasari yang telah memoderatori jalannya sesi panel discussion number 1 pada hari ini. Dan terima kasih para narasumber untuk insight-insight ya pada panel diskusi hari ini. Kami persilakan untuk turun ke tempatnya masing-masing.